Episode 35. Suamiku seorang CEO. Harlan pergi meninggalkan rumah Lupita. Setelah Harlan hilang dari pandangan Lupita baru masuk ke dalam teras. Lampunya sudah gelap, pasti mereka sudah pada tidur. Tok, tok, tok. Bibi, Loli. Bukakan pintunya. Tok, tok, tok. Tolong buka pintunya. Kenapa mereka tidak mau membuka pintunya? Lupi melihat arloji di tangannya. Baru jam 10:15 menit. Padahal kan Bang Bejo tidur di ruangan tamu, masa sih gak dengar suara ketukan? Kalau kalian tidak mau bukakan pintu, aku akan buat kalian menyesal. Karena ini rumahku. Baiklah, aku akan minta bantuan Pak RT. Seru Lupita yang begitu geram, ia membalikkan tubuhnya. Dan saat mau melangkah terdengar suara kunci dibuka. Ceklek, ceklek, krek. Lupi berisik banget lu. Ini udah malam teriak-teriak di luar. Bentak Loli. Kalau nggak mau berisik bukaan pintu. Jangan pura-pura budek. Lupita ingsung masuk ke dalam rumah. Malah nyolot lu. Makanya jangan perempuan jangan kekempatelan nempel sana sini. Tutup mulutmu Loli. Aku males berdebat denganmu, malu sama tetangga baru saja kita mengadakan tahlilan. Emang kenyataan lu perempuan G4 tel dan mur 4 han. Mau aja pergi diajak sama laki-laki. Cukup. Jaga mulutmu Loli. Sungguh pedas mulutmu itu. Apa kau tak sadar, kalau pergi keluar pulang sampai jam 1 malam. Tapi aku tidak pernah mengusikmu. Gak usah lu urusin hidup gue. Lu urus aja hidup lu sendiri. Nah makanya jangan suka sibuk cari kesalahan orang. Dirinya sendiri kayak apa? Berisik lu. Nyolot aja lu. Sudahlah males berdebat dengan orang sepertimu. Lupita tidak menggubris lagi ocehan Lolita. Ia membuka pintu kamar. Loh kok kamarku gelap? Lupita masuk ke dalam dan menyalakan lampu. Saat lampu menyala alangkah terkejutnya Lupi. Lah melihat Bejo sedang tidur di atas ran, yang. Bang Bejo. Keluar dari kamarku. Ngapain tidur di situ? Teriak Lupita. Berisik lu. Ganggu orang tidur aja. Bentak Bejo. Cepat pergi dari kamarku. Kau tidak pantas tidur di kamar wanita. Bejo tidur tak bergeming. Dia malah membalikkan tubuhnya sambil membekap guling. BR3 engsek sekali kau. Lupita keluar kamar dan mencari sapu. Lupita yang sudah naik pitam langsung memukuli ke tubuh pria hitam itu. Bak, 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 cepat pergi dari kamarku. B4 nges 4 T kau. Beraninya memukulku. Makanya jangan sembarang masuk kamar wanita. Bejo terbangun dan duduk di tepi ran, yang menatap sinis pada Lupita. Awas kau akan aku beri pelajaran. Kalau tidak mau keluar dan terus mengancamku. Aku akan teriak biar semua tetangga tahu. Ancam Lupita. Setelah mendapat ancaman dari Lupita, Bejo keluar dari kamar. Dengan cepat Lupita menutup dan mengunci pintu. Ia bernafas lega. Ya Tuhan. Kenapa aku dipertemukan dengan orang semacam itu? Aku harus mengambil tindakan tegas. Akan mengusir mereka dari rumahku. Aku mau ganti spray ini, sangat menjijikkan. Lupi menarik spray dan menggantinya dengan yang baru. Mulai besok, bila aku pergi akan selalu mengunci pintu ini. Ia merebahkan tubuhnya di atas ran, yang dan memejamkan mata. Jam sudah menunjukkan pukul 4.30 menit. Selesai menjalankan sholat subuh, Lupita beraktivitas di dapur memasak air, berbenah dan membuat nasi goreng. Begitulah kebiasaan Lupita setiap hari, berbeda dengan bibi dan sepupunya selalu bangun siang dan mencari sarapan saat bangun tidur. Lupita gadis yang baik dan tegar, ia selalu tulus mengerjakan apa saja. Tapi kebaikannya selalu dimanfaatkan oleh bibi dan sepenuhnya. Sebenarnya Lupita gadis yang lembut dan sopan. Tapi ia akan membangkang pada orang yang sudah membuatnya terluka. Sejak kecil bibinya Surti dan Lolita selalu menyakiti dan menghinanya, kerap ia dijadikan pembantu dan mengurus rumah, hanyalah Imron pamannya yang kerap menyayangi dan membelanya.
Hingga beranjak dewasa Lupita mulai berani membantah dan melawan pada bibi dan sepupunya. Nasi goreng sudah selesai dibuat. Ia menaruhnya di atas meja makan, tidak lupa tahu dan tempe selalu ada di atas piring. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Terdengar di depan pintu suara orang memberi salam. Assalamualaikum. Lupita yang baru selesai memasak berjalan ke arah pintu. Waalaikumsalam. Lupi membukakan kunci pintu. Ceklek, ceklek. Saat pintu terbuka, alangkah terkejutnya Lupita. Ternyata Pak Yono sudah berdiri di depan pintu. Pak Yono. Ekspresi terkejut terlihat jelas di wajah Lupita. Pagi Mbak Lupi. Tersenyum tipis, ada apa Bapak kemari? Boleh saya masuk? Tidak enak bila bicara di luar. Ujarnya. Lupita tampak bingung karena di ruangan tamu ada Bejo yang sedang tertidur pulas di sofa. Biasanya jam 9 baru bangun. Silakan Pak. Tapi maaf ini ada om saya yang lagi tidur di sofa. Ia sudah tidak apa-apa. Saya juga tidak lama, hanya ingin memberikan uang hakmu. Uang hak apa? Sebelumnya aku minta maaf padamu Lupi. Yono menghela nafas panjang seakan berat untuk mengatakan, sebenarnya yang mengambil uang di dalam tasmu waktu itu adalah aku. Pak Yono tertunduk malu, aku minta maaf dan ingin kembalikan uangmu 15 juta. Tuan Georgi memintaku mengembalikan 3 kali lipat uangmu yang kuambil. Tapi jujur aku tidak punya uang sebanyak itu. Ini pun aku menjual motor dan meminjam uang pada saudaraku. Lupita menghela napas dalam, terima kasih Pak Yono sudah jujur dan mengakui kesalahannya. Uang ini aku terima, tapi tidak perlu kembalikan kelipatannya. Uangku sudah balik saja aku sangat bersyukur. Terima kasih Lupi. Kau memang gadis yang baik. Aku juga minta maaf gara-gara kau dipecat dari perusahaan. Tidak apa-apa. Mungkin ini sudah takdirku, aku akan berusaha mencari pekerjaan lagi. Semoga berhasil, iya sudah Lupi. Aku mohon izin pulang. Baik Pak Yono, terima kasih sekali lagi. Setelah Lupita mengantarkan sampai depan teras, ia masuk kembali ke dalam. Tiba-tiba Surti membuka pintu dan menarik amplop dari tangannya. Bibi apa-apaan? Balikan uangku. Seru Lupi. Hebat. Ternyata kau punya uang sebanyak 15 juta. Kenapa tidak untuk bayar hutang si Karyo? Gara-gara kau suamiku meninggal dan kehilangan warungnya. Kau harus bertanggung jawab Lupi. Kenapa Bibi malah menyalahkan aku tentang kematian paman, dan kalau warung itu terbakar bukan salahku. Tapi itu perbuatan Bibi sendiri. Tidak usah melempar kesalahan pada orang lain. Sekarang kembalikan uangku, aku sangat membutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari dan mencari pekerjaan. Tidak bisa. Karena ulahmu mata pencaharianku hilang. Uang ini untuk membayar warung yang sudah terbakar. Bibi sangat kejam. Sekarang juga Bibi, Lolita dan Bang Bejo keluar dari rumahku. Anak ingusan. Berani lu ngusir kakak sama keponakan gue. Tiba-tiba suara Bejo mulai terdengar lantang dan berdiri di depan Lupita. Hadapin gue dulu kalau berani mengusir mereka. Ini rumahku. Milik almarhum kedua orang tuaku. Aku berhak mengusir kalian semua dari sini. Kau salah Lupi. Rumah ini sudah milik pamanmu yang sudah dihibahkan oleh ayahmu sendiri. Tidak mungkin ayah menghibahkan pada paman. Karena aku masih ada anaknya. Kalau kau tidak percaya, aku akan berikan surat hibah itu padamu. Surti masuk ke dalam kamar. 5 menit kemudian ia keluar dari sambil membawa map coklat dan memberikannya pada Lupita. Lupi mengambil map itu dari tangan Surti dan membuka map itu. Selembar kertas putih ia baca. Alangkah terkejutnya Lupita. Matanya terbelalak sempurna. Jatuh sudah air matanya. Ternyata benar surat hibah itu sudah diberikan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Tapi Lupita masih tak percaya karena dulu usianya masih 7 tahun saat ditinggal kedua orang tua. Tidak mungkin ayahku membuat surat hibah ini. Waktu ayahku masih hidup, paman jarang ke rumahku. Kata ayah, paman bekerja di Malaysia jadi tidak pernah bertemu lagi.
Jadi kapan ayah membuat surat ini? Aku tidak percaya ini adalah akal-akalan kalian. Surat itu dibuat saat kau masih sangat kecil, Luffy. Sudahlah, tidak usah berdebat lagi. Kalau kau masih ingin tinggal di sini harus mengikuti aturanku. Bila tidak mau cepat angkat kaki dari rumah ini. Bentak Surti. Tapi kenapa Paman Imran tidak cerita kalau ayah menghibahkan rumah ini? Kalau memang benar sudah pasti dia bercerita padaku. Imron belum sempat cerita padamu tapi sudah keburu meninggal. Ucap Surti santai. Lupita sudah tidak ingin berdebat lagi. Dengan perasaan sedih dan sakit hati, ia berlari masuk ke dalam kamarnya. Episode 36. Lupita yang terlihat tegar dan tidak pernah menunjukkan air mata di depan bibirnya, kali ini menangis karena luka yang teramat dalam. Bagaimana tidak? Rumah peninggalan kedua orang tuanya kini telah berpindah tangan. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin menghibahkan rumah ini pada paman. Hiks. Tubuh Lupita bersandar pada pintu dan jatuh terduduk di lantai. Di luar ada dua orang pria masuk ke dalam teras dan memberi salam. Assalamualaikum. Tidak ada yang menyahut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara Surti dan membuka pintu. Bapak cari siapa? Tanya Surti yang terlihat bingung setelah pintu terbuka. Sebab dua pria itu memakai pakaian seragam kantor. Kami dari perusahaan Vandeles, tempat Lupita bekerja. Kami mencari Lupita. Ujarnya sambil mengulurkan tangannya pada Surti. Ada apa dengan Lupita, Pak? Apa dia buat kesalahan? Emang ya keponakan suami saya itu selalu buat masalah di mana-mana? Tidak, Bu. Justru kami datang untuk membawa kabar dari perusahaan. Kalau Lupita bisa masuk kerja kembali hari ini. Surti tercengang. Bisa pertemukan kami dengan Lupita, Bu? Iya, dia ada di kamarnya. Biasalah, Pak, si Lupi kalau bangun pasti siang terus. Gak ada kerjaan, cuma bisanya makan tidur. Syukurlah kalau dia bisa bekerja lagi biar gak malas-malasan di rumah. Ayo Pak, silakan masuk. Kedua pria itu saling bersitatap dan masuk ke dalam. Bejo, awas jangan molor di situ, ada tamu. Seru Surti. Yang dipanggil tak bergeming malah berdengkur keras. Plok. Au. Seketika Bejo terpekik saat Surti menepuk bokongnya. Ia terbangun dengan mata memerah menahan kantuk. Sana tidur di kamar Mbak. Malu ada tamu. Bejo beranjak dari sofa dan masuk ke dalam kamar Surti. Ayo Pak, silakan duduk, saya panggil Lupita dulu. Setelah dua pria itu duduk, Surti masuk ke dalam memanggil Lupita. Tok tok tok. Lupi. Cepetan keluar, ada tamu mencarimu. Anak gadis, kau bangun siang terus. Pantesan saja rezekinya jauh. Umpat Surti di depan kamar Lupita. Sengaja mengeraskan intonasi suaranya. Lupita yang sedang bersandar pada pintu, terperanjat kaget mendengar umpatan Surti sambil mengetuk pintu. Ceklek. Bibi bisa tidak jangan teriak-teriak, aku selalu bangun subuh sebelum Bibi dan anak kesayangan Bibi itu bangun, aku sudah lebih dulu sibuk di dapur. Malah nyolot. Sudah, sana temuin tamumu, udah nunggu dari tadi. Lupita berjalan ke ruangan tamu. Ia terkejut melihat dua orang karyawan di perusahaan Vandeles datang ke rumahnya. Seketika jantungnya berdebar kencang. Pagi Mbak Lupita. Sapa Pak Anton ramah. Pagi Pak Anton, Pak Awan. Jawab Lupita sopan, sambil berjabat tangan. Ada apa lagi ya Pak? Apa saya punya salah? Tidak ada Mbak Lupi. Justru kami mendapat utusan dari Presdir, untuk menemui Mbak Lupi, dan memberikan surat perintah untuk kembali bekerja. Pak Anton memberikan surat pada Lupita. Ia menerima dan membacanya. Seketika wajah Lupita berbinar cerah setelah membaca surat itu. Jadi aku bisa bekerja lagi sekarang Pak? Iya Lupi, hari ini kamu bisa langsung masuk kantor. Nanti kamu temui saya di ruangan. Baik Pak, terima kasih banyak. Aku akan bersiap-siap sekarang. Wajah sembab Lupita berubah cerah. Kedua utusan Harlan itu berpamitan. Lupita masuk ke dalam kamar untuk mandi dan bersiap berangkat kerja.
Selesai berhias, Lupita tak sengaja membuka tasnya dan ia melihat amplop pemberian Harlan semalam. Ini uang pemberian Mas Harlan untuk membantu keluarga paman. Tapi uangku sebesar 15 juta sudah bibi ambil. Apa uang ini aku pakai buat kebutuhan sehari-hari. Sedangkan aku harus berangkat kerja dan perlu ongkos dan makan siang di kantin. Lupita termenung, dia adalah gadis jujur yang tidak pernah berani mengambil hak orang. Tapi kali ini ia terpaksa dan membuka amplop itu. Banyak sekali uang ini. Dari mana Mas Harlan bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Padahal ia baru saja pulang dari kampung mengurus pamannya yang juga sakit. Karena penasaran, Lupi menghitung uang itu. Semuanya 5 juta. Apa aku kasih uang ini ke bibi ya? Tapi kan ini hak mereka, Harlan memberikan untuk membantu paman. Tapi di sisi lain bibi telah mengambil uangku, lebih baik aku simpan saja dulu uang ini. Aku masih ada 2 lembar 50 ribuan di dompet. Aku harus menyimpan uang ini jangan sampai Bang Bejo berani masuk kamarku lagi. Lupita keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar. Ruangan tampak sepi. Setelah memakai sepatu pantofel, ia keluar dari rumah menuju halte yang tak begitu jauh dari gang rumahnya. Mobil angkot sudah melaju setelah Lupita masuk ke dalam mobil. 1 jam lewat 15 menit mobil sudah berhenti di seberang gedung perkantoran Vandeles. Lupita melangkah dengan terburu-buru. Ia memegangi perutnya yang kram. Karena belum sarapan sama sekali. Ditambah kondisinya yang sedang terpuruk karena rumah milik ayahnya sedang berpindah tangan. Lupi terus memikirkan rumah itu. Ia ingin perjuangkan hak miliknya dan tidak percaya dengan surat dari bibinya. Lupita sudah telat 10 menit, semua karyawan sudah masuk ke dalam ruangannya. Seperti perintah Pak Anton, Lupita masuk ke dalam ruangannya terlebih dahulu. Tok, tok, tok. Masuk. Pagi Pak, maaf saya terlambat. Ia sudah langsung masuk saja ke ruanganmu semula, dan ini ada tugas dari Presdir. Lupita mengambil file dari tangan Pak Anton dan pamit ke ruangannya. Di depan pintu ruangan kerjanya Lupita sempat terpaku, sudah 2 minggu ia tidak ada di sana, sekarang ia kembali lagi untuk bekerja. Perlahan Lupi membuka pintu kaca dan masuk ke dalam ruangan. Semua mata tertuju padanya. Lupita tersenyum ramah, "Selamat pagi semua, selamat bekerja." "Selamat datang kembali Lupita." Beberapa karyawan ada yang menyambutnya ramah, ada juga yang cuek dan bersikap masa bodoh. Lupita terus berjalan menuju tempat duduknya yang berada di pojokan. Ia tidak melihat Pak Yono berada di ruangan itu. Posisinya sudah diganti seorang pria muda tampan yang sejak tadi tersenyum padanya. Lupita yang ramah juga melempar senyum padanya. Keadaan ruangan begitu tenang, semua sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Tiba-tiba perut Lupita kembali kram. Keringat dingin keluar dari pori-pori tubuhnya. Ruangan berak membuat tubuhnya menggigil, ia sudah tidak konsentrasi bekerja. Setengah jam lagi jam istirahat, aku harus ke kantin untuk makan siang dan minum obat mak. Sepertinya lambungku bermasalah. Di ruangan Presdir, Harlan masih sibuk dengan bisnis barunya. Setengah jam kemudian ia menutup meeting di ruangannya bersama 3 orang petinggi perusahaan Vandeles. Setelah ketiga direktur itu keluar ruangan Presdir, Harlan mengajak William bicara. "Will, saya Tuan. Apa Lupita jadi masuk hari ini?" "Sudah Tuan. Pak Anton sudah memberitahu saya. Nanti, setelah jam makan siang, kau panggil kepala keuangan. Aku ingin tahu berapa ia beri gaji Lupita selama ini." "Baik Tuan. Kau suruh sekretaris Mei, untuk pesan makanan di restoran, dan antarkan ke ruangan Lupita." "Baik Tuan. Sekarang ayo kita berangkat ke hotel. Kita temui Tuan Hendrik." Setelah William perintahkan sekretaris Mei, ia dan Harlan menuju pintu lift. Ting! Pintu lift terbuka, saat Harlan dan William sudah keluar pintu lift. Tiba-tiba ia melihat ada beberapa karyawan wanita berkerumun. Harlan menoleh dan mengamati, ia melihat Lupita pingsan di samping pintu lift khusus karyawan. Harlan terperanjat kaget, "Lupita.
Ia berjalan cepat menghampiri Lupita. Tanpa basa-basi Harlan mengangkat tubuh Lupita untuk dibawa ke ruangan perawatan.